Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang ada di request. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Entel, ketujuh Tabik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen, ke-10 NICL, dan terakhir EPNI. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 5.700, menguat 1,78%. Kalau di atas transaksi asing masih net sell. Kalau di broker sebenarnya ISAT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT naik dengan volume kecil ya. Jadi kondisi seperti ini gimana? Kalau menurut saya sih kekuatannya kurang ya untuk dorongan naik. Kemungkinan bisa ada koreksi dulu. Dan sekarang resisten yang jadi support tuh 5.600, 5.550-nya ini. Dan ya nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Kalau belinya kemarin di area 5.300, 5.400 nih, ini area beli ya. Nih pas dia di support, pas lihat ada pantulan, nekat aja. Walaupun memang jauh dari 5.000, tapi ya nekat aja di 5.300, 5.350 tuh udah bisa beli ya. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Dan apakah ini bisa jadi swing low-nya 5.200 ya? Semestinya kalau mau bagus swing low. Kalau ada sinyal untuk uptrend, Lindas Dressing sih tembus 6.200. Cuman harga sekarang kurang ideal ya. Tunggu aja, siapa tahu dikasih koreksi 1-2 hari dulu sebelum dia ngegas ya. Semestinya ya kalau mau sedikit bagus jangan sampai turun dari 5.500 untuk ISAT ya. Karena kalau dia turun dari 5.500-nya ini berarti akan konsolnya juga cukup lama, bisa ke bawah dulu baru konsolidasi seperti itu. Untuk ISAT seperti itu aja. Kalau beli di harga sekarang menurut saya kurang ideal, kurang tepat. Karena bisa aja turun nih, kekuatan naiknya juga volumenya kecil ya. Kita lihat aja tembus nggak besok 5.800. Kalau dia besok tembus 5.800 dengan volume besar ya bisa jadi valid break. Cuman kalau baru beli harga sekarang itu kurang ideal. Kalau menekat ya stop loss di bawah 5.500. Itu aja. Kalau nggak pakai stop loss silakan juga. Nggak ada yang salah. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2050, menguat 1,9%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia di broker sebenarnya Excel ada akumulasi dari AKDX TPYU. Jadi broker yang jarang dipakai retail ya. Untuk akumulasinya langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel kondisi seperti ini untuk arah ya ini lega. Untuk arah dia lagi mencoba berjuang untuk membuat swing low-nya. Semoga ini jadi bottom dan akan lanjut ke atas ya. Karena ini area psikologis harga 2000 yang semestinya harus dipertahankan. Kalau jebol itu ya gagal. Kalau Excel juga sudah masuk rekomendasi pagi tadi ya. Saya suruh spec buy untuk Excel dengan target 2200 2400 itulah arahnya ya. Semoga aja momentumnya Windows Dressing Excel juga bisa ditarik naik. Jadi seperti itu. Untuk Excel langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.720, terkoreksi 1,08%. Kalau dia transaksi asing itu kembali. Kalau dia transaksi asing mulai net buy ya, walaupun baru 1 hari setelah 2 minggu dia net sell hampir 1,5 triliun ya dijual TLKM. Kalau dia bakal semarnya TLKM sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TLKM hari ini dia open gap up, tapi kemudian langsung ditutup karena penutupan minggu lalu itu ada di 3680, low-nya hari ini di 3680. Jadi ketutup dan ya ini oke nih TLKM ya. Kayaknya 3600 akan jadi bottom dan siap-siap naik. Memang dia itu sudah terkonfirmasi double top. Cuman ya bisa di reject kalau market mendukung dia naik. Kuncinya kan support resisten aja. Misalnya kalau coba support 3600 ya berarti akan turun lebih dalam. Kalau bertahan ya bisa dimainkan di area ini. Main tektok, main 3600 jual 3800. Kan lumayan 3% 4% dikasih Telkom 5 hari itu juga besar. Oh ya. Kita lihat tuh pertumbuhan portofolio bukan profit yang satu saham 10%, 20%. Mending kecil-kecil tapi sering, lossnya sedikit daripada satu saham besar cuman yang selainnya juga banyak nyangkut kan, kadang seperti itu. Tapi lebih bagus lagi kalau memang satu saham, dua saham profitnya besar, nyangkutnya nggak ada juga, pakai cut loss, nah bisa juga ya. Atur aja strategi masing-masing. Jadi untuk TLKM tunggu tembus 3.800 ya. Ada peluang sinyal mencoba lagi naik. Minimal ke 4.000 sampai 4.200 itu. Ada peluang nutup gapnya di 4.140 ya.
Yang penting tembus dulu 3.800 minggu ini. Harus tembus 3.800 biar Telkom bagus akhir tahun minggu depan. Jadi seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 65, terkoreksi 1,51%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal customer-nya Friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Friend kondisi seperti ini juga ya belum bagus. Kalau belum di atas 70 itu aja. Untuk Friend lebih baik wait and see aja dulu ya. Tapi ini kan ada pola descending triangle. Biasanya kalau ada pola-pola seperti ini di bawah pola-pola bearish, tiba-tiba ditarik naik tuh. Kita lihat aja. Kalau nekat beli di harga 65, stop loss aja di 63. Udah, kalau dia sampai turun dari 363 berarti dia nggak mempertahankan support selama 2 minggu kan. Ya udah, berarti gagal. Kalau mau bagus ya besok dan lusa rebound. Kalau bisa Jumat itu tutup di 70. Itu untuk Friend ya. Jadi seperti itu. Untuk Friend langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 398 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Era diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Era ini cukup bagus ya. Konsol, volume mulai meningkat dan ya semestinya nggak turun lagi dari 398. Jangan turun membuat low baru. Low-nya itu semenjak 12 Desember itu di 394. Nah, kalau dia jebol 394 tuh berarti gagal. Pokoknya kuncinya itu 390, jangan jebol itu ya. Kalau nekat beli di harga sekarang targetnya kemana? 420. Kalau tembus itu siap-siap uptrend. Itu ada pola bisa nanti imported LL shoulder. Ini ya. Nah, ini neckline nih. Neckline shoulder kiri kanannya itu di 390 lah ya, kasih toleransi 390. Jadi minggu ini juga kalau mau Era itu bagus harus tembus 420 hari Jumat 4 hari ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer on. Cukup bagus nih Era mulai konsol dan mulai membentuk higher low. Tinggal nunggu tembus 420. Kalau Windows dressing terjadi sih siap-siap juga uptrend nih. Untuk Era uptrendnya kemana? Ya tarik dengan swing low ke swing high. Tarik dengan Fibonacci ini bisa. Ya 440 dan mentok menurut saya 480 kalau Windows dressing ya. Kalau nggak ada sentimen lain coba Windows dressing. Itu pun sangat tinggi kalau ke 480 tuh ya 20% lebih. Ya semoga aja terjadi untuk Era. Kalau dilihat pola imported and kalau dihitung dari pola imported and shoulder-nya paling 440, 450 itu. Tapi ya arahnya ke atas. Yang penting jangan turun dari 390. Jadi seperti itu. Untuk Era langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 765, terkoreksi 0,64%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya MTEL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTEL belum kemana-mana juga. Tapi oke nih, dia itu konsolidasi aja. Untuk downtrend sepertinya enggak ya. Kelihatannya dia konsol untuk naik lebih tinggi. Pokoknya kuncinya ya. Tetap kita tuh harus punya skenario terburuk. Kalau nggak sesuai apa yang dianalisa ya pakai stop loss. Kalau trading itu memang pakai stop loss daripada nyangkut nunggu nggak pasti. Saya dulu juga seperti itu ya. Saya pernah juga mengalami yang seperti Bapak Ibu ngalamin. Berharap pas ada saham-saham bagus, saya nggak bisa beli karena masih nyangkut. Mau cut loss sudah dalam kan seperti itu, dan itu sering terjadi dan sering juga putus harapan setelah saya cut loss beli saham lain harga tanggung karena sudah ketinggalan. Tapi habis itu pas sahamnya turun saya nggak cut loss lagi, itu nggak sesuaikan plan, nyangkut lagi. Biasa seperti itu ya. Makanya untuk sekarang saya itu disiplin. 6% maksimal 7% saya kasih. Mungkin ada 1 kali 2 kali aja. Yaitu kalau masuknya kegedean ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu masuknya kegedean dan gak mau cut loss itu biasanya yaitu psikologisnya sebenarnya gak mampu dana segitu tuh untuk trading. Ya karena pas pakai dana besar tuh lalu gak bisa untuk sesuai plan. Pas dia turun berharap melihat ruginya besar, nilai nominalnya jadi berharap siapa tahu besok mantul. Nah kadang seperti itu ya. Ya itulah permainan psikologis kalau untuk trading ini ya. Karena ya kita nggak bisa mengendalikan market. Market itu berjalan sesuai maunya. Kita hanya bisa membuat plan bereaksi atas apa yang terjadi di market. Jadi seperti itu. Untuk MTEL, dia ini konsolidasi aman untuk naik lebih tinggi sepertinya. Ya, ini pelan-pelan naik kok. Ini dia itu ada indikasi double bottom, neckline-nya 800 nih. Tapi ada resisten minor 780, tembus itu aja dulu titik aman pertama, atau langsung 800 juga boleh ya.
Jadi masih aman lah untuk MTEL. Arahnya ke atas, cuman perlu kesabar nih, kelihatan volume membesar ya saat dia naik. Ini akumulasi dari bawah ditarik, tapi memang pergerakannya itu lambat. Itu aja untuk MTEL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.320 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing masih net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Tebik sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik masih konsolidasi tapi ya masih oke. Walaupun dia hari ini gagal menembus EMA 20-nya. Tapi masih aman ya. Untuk konfirmasinya memang harus break 2400 minggu ini ya. Tebik harus tembus 2400-nya minggu ini. Kalau mau uptrend di akhir tahun. Atau minimal ke arah 2600 itulah. Ya bisa aja, semoga terjadi ya, 15-20%. Seperti itu untuk Tebik, tapi perlu hati-hati kalau sampai jebol 2250-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1090 menguat 0,92%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakal sebenarnya Tower ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk 2 hari volume Tower tuh cukup signifikan ya. Nggak tahu nih ada info apa, ada terjadi crossingan di area bawah. Apakah ada tarikan? Kalau dilihat dia akan membentuk kayak bullish angle pink. Ya kuncinya kalau nekat ya, kita kan nggak tahu nih ada rencana apa di Tower karena kelihatannya ada akumulasi dari NILG dan volume juga besar. Nah, karena kita yang nggak tahu apa yang terjadi di saham Tower, kalau nekat beli ya, stop loss kalau dia jebol 1080, 1070, 1060, stop loss aja 3% stop loss. Ya berarti gagal. Volume yang seperti ini kalau mau bagus ya harusnya langsung tarik kan. Besok tuh atau lusa langsung ditarik ke atas. Jangan turun lagi. Kalau bisa minimal tutup di 1110, 1120. Itu ya sinyalnya kalau mau memang bagus. Ini kan di area neckline dulunya. Sebelum dia turun terus dia membentuk koreksi ABC, ya semoga aja nih momentumnya ditarik naik ya untuk Tower. Jadi seperti itu untuk Tower. Kalau mau bagus ya besok harus hijau lagi ke atas arahnya Tower. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya Sen likuiditas kecil ya, ada distribusi tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen belum bagus sebelum di atas 130. Itu aja ya untuk Sen. Nggak menarik, daripada Sen mending Tower nih yang ada crossingan nih, kita lihat nih. Atau Tebik juga ya. Dua ini lebih bagus nih untuk saham Tower-Toweran. Kalau Sen kurang menarik lah ya. Tunggu di atas 130 menurut saya baru menarik untuk Sen. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang ditutup menguat 15,2% ke harga 144. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya NICL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL ini cukup luar biasa ya. Saya juga udah lama nggak perhatikan NICL itu waktu dari 100 ini ya. Beli di Mei. Dari 100 nih beli ya. Dari 85, 90 terus dia turun, nggak beli lagi karena patah trennya. Tapi ternyata naik lagi dan nggak saya perhatikan lagi ya. Dan kondisi seperti ini nih juga dia bertahan. Jadi kemana arahnya ya semestinya lanjut lebih tinggi nih ya. Ini ada pola cup and handle yang lebih lebar ya, yang PO-nya lebih panjang. Nah ini baru aja sinyal dia naik nih. Support kuatnya 120, tapi ada support minor itu di 138, 140 itulah. Coba-coba. Dan kalau dilihat ya seperti ini gambarannya ya. Dia udah membentuk swing low-nya. Jadi akan naik lebih tinggi kah? Cuman harga sekarang nggak ideal ya kalau mau beli. Cara masuknya ya cara scalping. Kalau tertarik belajar scalping itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Nanti di bulan Januari saya akan adakan kelas tuh. Nanti diajarin bagaimana mengidentifikasi saham yang mau naik, bagaimana pola bid offernya, bagaimana pola chartnya, bagaimana strategi untuk exit entry dan cut loss-nya. Kalau misalnya harus cut loss ya, namanya scalping kan kita harus bereaksi cepat. Kalau dia ternyata diguyuran ya kita stop loss dulu, bisa BEP atau 1%, 2% atau berapa. Nah itu ada di kelas scalping cara mengetahuinya. Dan menarik nih NICL dengan target cup and handle-nya ini sesuai neckline-nya ini semestinya bisa sampai 180-200. Kalau ke 200 sih sangat bagus nih ya. Cukup besar nih. Ada peluang lah 170-180. Area selanjutnya yang akan diarah oleh
NICL ya. Ini pelan-pelan ke atas mestinya loh ya. 20% sangat mungkin lah dia ke 180 minggu ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk NICL. Langsung saja ke saham terakhir. Ada EPNI yang ditutup menguat 2,70% ke harga 228. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau jadi customer-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Setelah teknikal, EPNI ini coba menaik lagi dan ya dia udah di atas 220, di atas EMA 20, EMA 60. Semestinya sih ke atas nih untuk EPNI ya. Agak susah ngomongnya ya nih. Dan ya supportnya pakai 220 aja. Pokoknya kalau dia jebol 220 dia tuh gagal. Udah cut loss-nya paling 5% 6%. Targetnya kemana? 240 dari harga sekarang. Ya itu target terdekatnya besok tuh 240. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Itu minimalnya aja kalau dia naik. Ya semestinya sih bisa jalan lagi besok nih. Kan dia baru membentuk higher low minggu kemarin dan hari ini. Dan hari ini dia break resisten EMA 20, EMA 60. Semestinya sih lanjut ke atas. Ya untuk MWNI menarik diperhatikan. Ada pola cup and handle juga. Nih targetnya bahkan bisa menutup gap di area 350. Itu sangat tinggi ya menurut saya. Tapi apapun bisa terjadi. Atau terdekat dulu bisa seperti ini. 300 lah ya. 300 310 tuh ada arahnya ke situ. Lumayan tuh bisa 20% sampai 10 sampai 25% kenaikan. Jadi seperti itu. Untuk NPNT cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.